Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali kami menjumpai teman pemilih di channel KPU Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana janji kami sebelumnya, kami akan menghadirkan perbincangan menarik seputar pemilu. Dan kali ini spesial kami menghadirkan seorang narasumber yang benar-benar kompeten dan praktisi langsung kepemiluan. Siapakah beliau? Telah hadir bersama kita Bapak Firian SE MM. Beliau adalah Komisioner KPU Republik Indonesia yang membidangi Divisi Data dan Informasi. Assalamualaikum Pak Firian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pak Firian, sebelum kita masuk ke perbincangan kita mengenai pemilu, sejak mengenal Bapak di 2004 sampai sejak berkiprah di KPU Kota Pontianak sampai ke provinsi, bahkan sekarang berprestasi hingga ke tingkat nasional. Namun saya tetap melihat Bapak dengan tampilan yang selalu fit, bahkan terlihat trendy seperti saat ini. Tentu kami boleh tahu apa tips atau kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah Bapak lakukan. Ini untuk informasi bagi teman pemilih dan juga penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Silakan Bapak. Jadikan pekerjaan bukan sebagai beban, tapi jadikan pekerjaan sebagai sebuah hal yang menyenangkan dan dijalani sungguh-sungguh, berorientasi mencapai prestasi bukan prestise. Wah, filosofinya bukan main ya Pak. Ini benar-benar untuk jadi pegangan kita. Pak Firian, kita ketahui bersama bahwa saat ini KPU sedang menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di 270 daerah. Nah, ini menjadi satu hal yang memang memerlukan perhatian khusus. Karena kita ketahui bersama sejak beberapa waktu lalu tahapan penyelenggaraan sempat ditunda dan di tanggal 15 Juni 2020 dilanjutkan kembali. Boleh kami tahu apa yang menjadi latar belakang kondisi tersebut? Ya, terima kasih Mbak Deni. Poinnya adalah bagi KPU, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak sebagai perwujudan dari kedaulatan hak warga negara menentukan pemimpinnya. Dan menentukan pemimpin ini sangat penting karena pemimpin di setiap daerah akan menentukan nasib mereka selama paling tidak 5 tahun. Itu yang langsung. Dampak tidak langsungnya tentunya itu menyangkut outcome. Nah, karena ini penting, maka kami harus sungguh-sungguh mempertimbangkan. Pemilihan itu atau pemilu melingkupi 3 hal. Pertama, dia adalah kontestasi kekuasaan. Kemudian dalam demokrasi elektoral di Indonesia, kontestasi kekuasaan dalam konteks pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Maknanya adalah event paling besar, event paling massal, event aktivitas paling yang melibatkan banyak orang itu pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga berdampak secara nyata untuk kehidupan masyarakat di daerah. Kita sama-sama ketahui sejak tanggal 2 Maret COVID-19 masuk ke Indonesia, tepatnya di Kota Depok, mulai ada 2 orang yang positif. Kemudian berkembang secara eksponensial pada saat itu, dan kami mulai memperhatikan di sekitar belasan Maret. Belasan Maret kita melihat eskalasinya luar biasa, dan ini mengkhawatirkan kita. Kami di tanggal 18, 19, 20 setiap hari mengupdate perkembangan daerah. Satu persatu daerah menetapkan status gawat darurat atau kejadian luar biasa atau istilah sejenis yang substansinya ada bahaya melalui COVID-19. Dan sama-sama kita ketahui COVID-19 ini virus baru, ditemukan paling tidak Desember 2019, maka disebut COVID-19. Sampai dengan Maret kita semua tidak mendapatkan informasi yang utuh, bahkan sampai sekarang virus ini finalnya seperti apa.
perilakunya, kelakuannya, dan segala macam. Perubahan-perubahannya ya. Iya, yang muaranya kita bisa tahu secara utuh, oh virus ini begini. Maka tidak keliru ketika kita kemudian mengambil keputusan menunda, kita punya harapan virus ini bisa segera ditangani. Istilah yang muncul di saat itu adalah ditunda sampai COVID-19 berlalu atau selesai. Dan kita berharap pada saat itu tidak terlalu lama. Namun perkembangan berikutnya sampai dengan sekitar April, kita dapat rilis April, Mei dari WHO dan berbagai pihak, dimungkinkan COVID ini tidak akan berakhir. Dan kalau tidak akan berakhir, maknanya adalah kalau kita masih menggunakan pendekatan sebelumnya, pilkada dilanjutkan setelah COVID berakhir, sangat mungkin tidak akan ada pilkada langsung yang kita tunda. Karena COVID tidak ada kejelasan dan dipastikan menurut sejumlah pernyataan lembaga yang otoritatif di bidangnya akan terus ada bersama kita. Maka kita melihat dengan konteks seperti itu menjadi pertimbangan kami melakukan evaluasi. Salah satunya adalah mengirim surat kepada gugus tugas. Alhamdulillah penundaan yang dilakukan oleh KPU disetujui pemerintah dan Komisi 2. Kemudian keluar Perpu, dan Perpu itu dilanjutkan dengan keluarnya surat dari BNPB. BNPB atau gugus tugas, dikeluarkan oleh gugus tugas, yang intinya adalah kita bertanya tentang bagaimana COVID. Rekomendasi dari gugus tugas menyebutkan tanggal 27 Mei pagi hari bahwa pemilihan kepala daerah serentak yang tertunda dapat dilaksanakan dengan dua hal. Dilaksanakan menerapkan protokol COVID-19 di setiap tahapan, berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Ketika keluar surat itu, bagi KPU, surat tersebut maknanya sama seperti analogi apabila ada bakal pasangan calon yang diduga dokumen pendidikannya untuk pemenuhan syarat calon dipertanyakan, maka tidak bisa, misalnya saya melihat dokumen ijazah si ini kayaknya kertasnya dikira-kira enggak benar deh nih. Nah, kemudian kami mengambil keputusan. KPU kompetensinya dalam teknis kepemiluan, tapi bukan memiliki kompetensi atau tidak memiliki kompetensi terkait dengan hal-hal tersebut. Maka KPU selalu bersandar kepada pendapat instansi yang memiliki otoritas dalam urusan yang terkait. Jadi lebih banyak ke preventif ya Pak ya? Jadi terkait dengan ijazah misalnya kami bertanya kepada Dinas Pendidikan. Dalam konteks penanganan COVID, ketika gugus tugas mengeluarkan pernyataan seperti itu, KPU tentu mensikapinya sama. Saya dan teman-teman, misalnya saya juga ikut relawan di beberapa tempat, kita punya banyak informasi, tahu berbagai perkembangan di berbagai negara, namun itu preferensi pribadi. Dalam konteks organisasi, kelembagaan, kami bersandar kepada lembaga, instansi yang memiliki otoritas terkait hal tersebut. Dalam konteks penanganan COVID, kita semua bisa punya pendapat, tapi pendapat yang kita dengar tentunya adalah dari gugus tugas. Atas dasar itulah kemudian, ketika ada RDP di tanggal yang sama, KPU, pemerintah, DPR berpandangan yang sama, yaitu pemilihan kepala daerah kita lanjutkan, dan PKPU 5 tahun 2020 sudah ditetapkan, sudah diundangkan, tahapan dimulai tanggal 15 Juni. Jadi clear, tahapan berjalan. Tapi di dalam Perpu 2 tahun 2020, di situ ada klausul di pasal 122A ayat 3, pelaksanaan, tata cara pelaksanaan dan sejenisnya dan seterusnya ditetapkan dengan peraturan KPU. Maka KPU punya kewajiban untuk membuat regulasi teknis pelaksanaan pemilihan dalam konteks tersebut. Maksudnya di masa pandemi COVID-19. Dan KPU sudah merampungkan. Sudah rampung, di setiap tahapan ada pengaturan, penerapan protokol COVID, ada yang merubah dari teknis penyelenggaraan, dan ada yang ditambahkan serta dikurangi. Begitu. Terkait latar belakang tadi Pak, juga hal-hal teknis yang memang dirumuskan oleh KPU di dalam sebuah regulasi,
kami ingin tahu ini Pak, bahwa nanti kan tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus kan kita dalam rangka melaksanakan tahapan coklit dan penelitian pendaftaran pemilih. Nah, sejauh mana benar-benar diyakinkan KPU ini penyelenggaranya khususnya sampai ke tingkat bawah benar-benar menerapkan protokol COVID tersebut? Ya, kira-kira sejauh antara kita hubungannya seperti ini. Mbak Deni, kegiatan untuk coklit menjadi salah satu urusan pentingnya KPU dan pemilih. Karena ini salah satu hulu dari kegiatan penyusunan daftar pemilih. Dalam konteks COVID, ada pernyataan jangan sampai Pilkada serentak 2020 menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, hal ini penting untuk paling tidak saya punya pandangan yang agak berbeda. Kami sudah keliling kurang lebih 1 bulan ke sejumlah daerah. Kami melihat penerapan protokol COVID-19 di masyarakat kebanyakan tidaklah seperti yang atau belumlah seperti yang kita harapkan. Mengenakan masker, menjaga jarak, masih menjadi peristiwa langka di sejumlah titik. Misalnya di keramaian pasar tradisional, di sekitar pinggir-pinggir jalan yang ada pertokoan. Kami lewat, bahkan di sejumlah aktivitas kami turun berkomunikasi, itu belumlah diterapkan secara disiplin. Padahal kita tahu pandemi COVID-19 ini jumlah warga yang terdampak positif masih ada, bahkan banyak. Beberapa hari ini terus bertambah, yang maknanya sebenarnya kita justru keliru kalau tidak menerapkan protokol COVID. Untuk itu, sesungguhnya dibutuhkan ada pihak-pihak yang secara intens memberikan contoh di masyarakat. Dan itu ada pada hari ini, sebagian diantaranya di jajaran penyelenggara pemilihan. Mengapa demikian? Sebagai bentuk penerapan dari protokol COVID-19, KPU menyampaikan anggaran kurang lebih 4,7 triliun kebutuhan, dan itu bukan ke KPU RI. Anggarannya langsung ke daerah, hampir semuanya konsekuensi dari penerapan protokol COVID. Apa yang terjadi di masyarakat sekarang ketika tahapan coklit berlangsung? Kurang lebih ada 300.017 orang PPDP. Door to door, mengetuk pintu untuk kurang lebih 105 juta warga negara Indonesia yang menjadi potensial pemilih. DPT kita 101 juta. Mengetok pintu, mengunjungi dengan menerapkan protokol COVID-19, yaitu menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan plastik. Maknanya adalah jajaran kami bisa menjadi agen perlawanan COVID-19. Yang saya maksudkan, dengan realitas sosial masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan protokol COVID-19, teman-teman kami, PPDP, mereka adalah ujung tombak pelindung hak pilih warga negara, tetap komitmen konsisten mendatangi pemilih door to door, bukan hanya dalam suasana normal. Di Sulawesi Tenggara, di tengah banjir. Di sekitar Sintang, saya mendapatkan juga foto laporan teman-teman di tengah banjir masih juga bekerja. Ada yang menggunakan perangkat lain, misalnya menyeberangi sungai dengan tali yang katakanlah jembatan darurat. Dan mereka itu bergerak masih menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan plastik. Maknanya, teman-teman kita di lapangan yang hari ini bergerak sampai tanggal 13 Agustus benar-benar dapat menjadi paling tidak memberikan contoh kepada masyarakat dan sebenarnya memberikan ajakan agar masyarakat mau menerapkan protokol COVID-19. Dan kegiatan itu dilaksanakan semata-mata untuk melindungi hak pilih warga negara. Mudah-mudahan kegiatannya lancar. Kita sudah membuat kemarin gerakan klik serentak dan gerakan coklit serentak yang maknanya kita ingin mendata lebih dini. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum tanggal 13 Agustus. Jadi gongnya itu yang coklit serentak itu ya, Iya. Pak ya? Kemarin semuanya turun. Saya sendiri
ke titik nol Indonesia, perbatasan Indonesia-Malaysia. Sejauh ini dalam pelaksanaannya baik penerapan maupun pelaksanaan tahapan itu sendiri, apakah secara teknis menemukan kendala, Pak? Khususnya kepada pemilih yang mungkin seperti Bapak tidak seluruhnya taat lah ibaratnya menggunakan atribut pencegahan COVID tersebut. Kendala, masalah pasti ada. Yang terpenting bukan kendala dan masalah, tapi sikap kita terhadap kendala dan masalah. Yeah. Bagi kami, kendala dan masalah itu bagian dari proses meningkatkan kapasitas kita selama kita fokus untuk tujuan utama kita, yaitu bagaimana kendala dan masalah dicari formulasi teknis penyelesaiannya yang muara akhirnya hak pilih warga negara tetap terjaga. Contoh, misalnya, bagaimana kalau kita masih menemukan warga negara sudah tinggal lama di satu daerah pemilihan, tidak punya KTP elektronik, tidak punya KK, tentu tidak punya suket. Apa yang kita lakukan? Kalau KPU hanya semata-mata bekerja berdasarkan regulasi, sederhana. Karena dalam regulasi kita jelas tidak punya KTP elektronik, suket atau KK, ya sudah tidak didata. Tapi kenapa kami menyebut aktivitas kita perlindungan hak pilih warga negara, bukan perlindungan hak pilih penduduk. Kalau perlindungan hak pilih warga negara, sudah tinggal di tanah Indonesia, orang Indonesia, belum punya dokumen kependudukan, maka kami melakukan kegiatan yang disebut dengan advokasi. Kita coba memfasilitasi, berkoordinasi dengan Dukcapil, dan saya minggu lalu sudah kami intens dengan Pak Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan, kami akan membicarakan hal-hal seputar itu. Jadi kendala dan masalah tentu ada, tidak mungkin tidak ada, namun jauh lebih penting kendala dan masalah tidak dibiarkan, tapi diselesaikan. Baik. Pak Firian, Bapak sebagai representasi dari KPU Republik Indonesia ini, kita keseluruhan sampai ke tingkat bawah ini, sejauh mana KPU itu sendiri menjamin hak pilih masyarakat, terutama pemilih yang memang sudah wajib terdaftar di daftar pemilih, ini benar-benar diyakini bahwa memang sudah terakomodir, atau memang adakah kiat-kiat ataupun cara tersendiri yang dilakukan oleh KPU untuk bisa menerima aspirasi apabila ternyata masih ada yang belum tertampung di daftar pemilih itu tersebut. Saya mulai dari formula regulasi. Formula regulasi sudah mengakomodasi itu. Semenjak putusan MK di tahun 2009 untuk Pilpres, apabila ada warga negara punya KTP elektronik di satu daerah belum masuk dalam daftar pemilih, yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 dikenal dengan istilah daftar pemilih tambahan. Di pemilu 2019 dikenal dengan istilah daftar pemilih khusus. Secara teknis administrasi, kami berupaya memberikan pelayanan yang lebih. Hal baru dari pemilu atau pemilihan sebelumnya di saat sekarang, KPU membuka akses publik terhadap data diri melalui website lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang dibuka sejak hari pertama coklit. Sebelumnya dibuka setelah daftar pemilih sementara ditetapkan. Maknanya adalah website ini sebagai alat bantu tambahan yang bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Misalnya sekarang alhamdulillah dan kita dorong dilakukan dengan pendekatan funky, dengan pendekatan yang asik, yang nyaman, misalnya dibuat kompetisi, dibuat kontestasi, men-screenshot tampilan kalau dia sudah terdaftar dari web tersebut. Kalau sudah terdaftar atau belum terdaftar, nanti ada fitur cocok atau tidak cocok, apapun kondisinya, itu hanya alat bantu, dan kita sampaikan di situ jawabannya. Tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, PPDP akan datang ke rumah, mohon bisa menyiapkan KTP elektronik, suket, atau kartu keluarga. Bapak Firian, terkait dengan konsentrasi KPU sendiri, terkait juga dengan hal-hal yang secara teknis diperhatikan dalam rangka melaksanakan protokol COVID itu sendiri, kemudian kalau kita melihat bagaimana dukungan dari instansi terkait yang memang menjadi leading sektor ya Pak ya untuk penanganan COVID ini, bagaimana secara sinergi Bapak mungkin bisa jelaskan hubungan pekerjaan ini dengan aktivitas yang terkontrol oleh gugus tugas. Semenjak rekomendasi keluar tanggal 27
Mei kami selalu intens, misalnya membahas rancangan peraturan KPU yang menjadi PKPU 6 tahun 2020 itu sangat intens. Terakhir sebelum PKPU tersebut kami undangkan, kita ketemu dengan Kepala Gugus Tugas Pak Doni Monardo dan kita bicara sejumlah hal yang muaranya adalah kita ingin penerapan protokol COVID ini bisa ketat di setiap tahapan secara nasional dan itu komitmen kita. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kemendagri mendukung penuh. Kementerian lembaga lain juga komitmen yang sama. Kita punya pandangan yang sama bahwa pemilihan serentak 2020 mudah-mudahan Tuhan meridhoi bisa berjalan dengan lancar dan tetap berintegritas. Baik, ini mungkin untuk closing statement ya Pak ya. Kami ingin tahu dari penyelenggara sendiri apa sebenarnya harapan-harapan sehingga penyelenggaraan ini selain yang Bapak katakan tadi dapat berjalan lancar, tentunya menghasilkan hasil pemilihan yang berkualitas dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Kami mohon mungkin disampaikan kepada masyarakat terutama teman pemilih yang berada di rumah dan penyelenggara sebagai pihak yang sangat menentukan. Salah satu tantangan kita sekarang adalah mensosialisasikan formula penyelenggaraan pemilihan di masa COVID secara efektif, secara masif, secara atraktif ke masyarakat. Saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentu masyarakat bertanya, ini ada COVID, kira-kira teknis pemungutan suaranya bagaimana nanti di lapangan. Kami biasa menyebut dengan istilah, ada 9 hal baru di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Sebagai catatan, waktu pemungutan suara kita hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Dari formula peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, ada 9 hal baru. 9 hal baru tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemilih dalam pemilihan serentak sebelumnya, sejak tahun 2015, di dalam undang-undang maksimal 800. Kami mengajukan pada saat RDP, dalam regulasi kita, menjadi 500. Maknanya adalah potensi kerumunan di TPS sudah berkurang 37,5%. Yang kedua, kami juga nanti akan membuat dalam Juknis, dan ini sedang dibahas pengaturan teknisnya, membuat pengaturan untuk kehadiran secara merata dalam rentang waktu pukul 7 sampai pukul 13, yaitu pada saat waktu pemungutan suara. Kegiatan tersebut penting, nanti di formulir C6 pemberitahuan akan disampaikan, misalnya pemilih nomor urut sekian sampai nomor urut sekian dihimbau atau diminta datang pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 misalnya, kemudian pukul 8 sampai dengan pukul 9 dan seterusnya. Dua hal ini semata-mata memastikan dan mendorong serta mengkondisikan agar suasana di TPS nanti tidaklah pada satu waktu tertentu ramai sekali dan itu berpotensi masyarakat tidak jaga jarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menghimbau masyarakat nanti datang ke TPS membawa dan menggunakan masker sendiri dari rumah. Dalam hal ada masyarakat yang belum menggunakan masker datang ke TPS, kita menyiapkan masker cadangan. Dan menggunakan masker menjadi syarat penting yang harus dipenuhi semata-mata sebagai bentuk komitmen kita menerapkan protokol COVID-19 secara ketat. Hal yang keempat, TPS sudah disterilisasi sebelum digunakan. Jadi sebelum pukul 7, areal TPS diberi disinfektan. Kita ingin menjamin areal TPS bersih dari potensi COVID-19. Secara bersamaan di TPS akan disediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer. Yang kelima, petugas yang nanti bekerja, teman-teman kami KPPS, hanya boleh bertugas setelah dilaksanakan rapid test dengan hasil non-reaktif. Apabila reaktif akan diganti. Usia penyelenggara KPPS juga dibatasi sesuai rekomendasi Kemenkes dan gugus tugas, minimal 20, maksimal 50, dan tidak memiliki penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Yang keenam, setiap pemilih akan diberi sarung tangan plastik sekali pakai yang nantinya digunakan di dalam
TPS untuk mencoblos. Yang ketujuh, pemilih yang masuk ke TPS dilakukan pengecekan suhu maksimal 37,3 derajat. Apabila lebih dari itu akan ada perlakuan khusus. Ini untuk menjamin areal TPS dalam suasana yang nyaman bagi masyarakat, tidak ada kekhawatiran terhadap COVID. Yang kedelapan, paku atau alat coblos ketika digunakan dalam beberapa waktu akan disterilisasi. Meskipun sudah menggunakan sarung tangan plastik, kita ingin menjamin alat coblos kita steril dari potensi terpapar COVID. Yang kesembilan, tinta yang biasanya digunakan oleh pemilu dengan cara mencelupkan jari, nanti diubah model botolnya menjadi tetes. Itulah 9 hal baru di tanggal 9 Desember. Dengan gambaran itu, kami meyakini secara teknis protokol COVID sudah cukup lengkap untuk menjamin TPS aman dari COVID. TPS insya Allah tidak menjadi media penularan COVID-19. Bahkan dengan jumlah TPS terakhir 300.017 TPS akan menjadi contoh penerapan protokol COVID-19 secara ketat di masyarakat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa digunakan oleh gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan untuk melakukan kampanye disiplin protokol COVID-19. Jadi rancangan PKPU 6 itu menjadi... Sudah ditetapkan. Oh, sudah ditetapkan kan Pak ya. Baik, itu menjadi penutup informasi dan perbincangan kita yang kita ketengahkan di hadapan teman pemilih. Dan memang ini sangat penting sekali diketahui oleh teman pemilih, selain untuk memberikan keyakinan kepada teman pemilih seperti apa nanti mekanisme di lapangan penyelenggaraan pemilu, keamanan apa yang dijaminkan oleh KPU, dan juga kesiapan tenaga di KPPS itu sendiri yang benar-benar memang kita jaga sebelumnya, kita sosialisasikan bagaimana protokol COVID itu dilaksanakan. Baik Pak Firian, saya mewakili dari KPU Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas waktu. Di sela-sela kesibukan hari ini bahkan akan terbang ke Jakarta kembali. Dan ini sangat berharga sekali, momen ini spesial Bapak bersedia hadir di perbincangan kita. Baik teman pemilih, baru saja kita ikuti bincang-bincang sangat menarik dengan Bapak Firian. Beliau adalah Komisioner KPU Republik Indonesia. Dan tentu untuk kedepannya kita harapkan beliau masih sudi untuk berkenan berbincang-bincang kembali dengan topik yang lain pula. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.